Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang istilah-istilah ataupun singkatan-singkatan yang sering digunakan dalam keperawatan. Dan ini wajib ditonton mahasiswa baru yang pertama kali dinas di rumah sakit, karena pasti perawat-perawat di sana sering menggunakan istilah-istilah ini. Sebelumnya jangan lupa juga untuk kunjungi Perawat Ngaskep, alamatnya di perawatngaskeponline.wordpress.com karena di sini banyak banget contoh asuhan keperawatan, leaflet dan tugas-tugas keperawatan lainnya. Terutama ada lengkap SDKI, SIKI, SLKI. Kalian tinggal cari diagnosa apa yang kalian mau, tulis di pencarian dan download. Di sini lengkap ya, semua diagnosa ada. Contoh jika kalian sedang mencari diagnosa nyeri akut, kita klik di pencarian yaitu nyeri akut. Kemudian kita search, nanti bakal muncul diagnosa nyeri akut. Dan di sini udah lengkap, ada pengertian dari nyeri akut, kemudian ada SLKI-nya juga atau standar luarannya. Kemudian juga ada intervensinya. Jadi intervensi yang kita gunakan di sini yang sering digunakan, yang umum, dan kalian juga bisa download atau unduh di sini filenya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, mari kita bahas istilah-istilah dalam keperawatan yang sering muncul di rumah sakit. Jadi ketika kita terjun dinas, nanti kita sudah mengetahui singkatan ataupun istilah-istilah yang sering digunakan di rumah sakit. Istilah pertama atau singkatan pertama yang populer dan banyak tidak diketahui oleh mahasiswa adalah AFDC. Dan AFDC ini sering banget dilakukan di rumah sakit, dan AFDC ini juga pasti menjadi salah satu target kalian ketika dinas. Dan pasti nanti perawat bakal tanya ke kalian, apakah kalian sudah bisa AFDC, sudah belajarkah di kampus tentang AFDC, dan nanti pasti perawatnya akan bilang, Dek tolong dong minta afkan DC-nya pasien ini, pasiennya A contohnya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu apa itu AFDC, itu adalah Outdoor Catheter atau melepas kateter. Ini saya sharing karena banyak banget mahasiswa yang nggak tahu apa itu DC, jadi ketika disuruh up DC itu banyak yang salah. Misalnya mereka malah up infus atau segala macamnya. Istilah selanjutnya yaitu AF infus. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa AF infus itu adalah melepas infus, namun ada juga beberapa mahasiswa yang masih belum tahu apa itu AF infus atau mungkin masih takut atau mungkin masih ragu-ragu. Jadi AF infus itu adalah melepas infus, biasanya dilakukan pada pasien yang mau pulang ataupun pasien-pasien yang infusnya plebitis, maka harus dilakukan AF infus atau melepas infusnya. Istilah selanjutnya yaitu femplon. Mungkin kalian ketika pertama kali dinas di rumah sakit pernah mendengar misalnya sedang operasif, perawatnya mengatakan bahwa pasien Nyonya A terpasang femplon. Kata femplon ini mungkin sudah tidak asing di rumah sakit, namun buat mahasiswa yang baru pertama kali terjun dinas mungkin akan sedikit kebingungan. Dan buat kalian mahasiswa yang sudah dinas di rumah sakit, pasti nantinya kakak-kakak perawatnya akan meminta tolong kalian untuk melakukan tindakan biasanya femplonkan pasien Nyonya Ade gitu. Dan kalian harus tahu apa itu femplon. Jadi femplon itu adalah infus yang terpasang di pembuluh darah pada bagian tubuh yang terpasang plak. Dan bagian plaknya sudah saya lingkari, jadi fungsi plaknya ini adalah menutup infusnya. Fungsi dari pemasangan femplon tersebut itu bisa dilakukan untuk melakukan injeksi atau pemberian obat intravena, jadi tinggal dimasukkan ke dalam femplon tersebut. Kemudian juga bisa untuk mengalirkan cairan infus. Ketika pasien tersebut tidak membutuhkan lagi cairan infus atau kondisinya sudah sangat bagus, maka dokter akan memberikan instruksi untuk melakukan femplon saja. Jadi ketika kalian mendapat instruksi untuk melakukan femplon, maka kalian bisa femplon infusnya, kemudian buang infusetnya serta cairannya. Istilah selanjutnya yaitu GV. Ketika kalian dinas di rumah sakit, pasti kalian akan mendengar kata GV. Misalnya kalian harus melakukan GV kepada pasien-pasien pos operasi, ataupun kalian harus menyiapkan set GV. Jadi GV sendiri itu adalah singkatan dari ganti verban. Verban sendiri ini adalah berasal dari bahasa Belanda yang artinya juga perban. Jadi perbannya pakai huruf V, verban. Nah sekarang ketika kalian mendapat instruksi untuk melakukan GV ataupun mengambil set GV, kalian sudah tidak bingung lagi. Kemudian istilah selanjutnya yaitu verbet. Istilah verbet ini sangat sering muncul di rumah sakit, apalagi ketika akan ada pasien baru.
Jadi, verbed ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya tempat tidur. Jadi, kata verbed atau verbeden itu artinya menyiapkan tempat tidur pasien baru. Di antaranya ada selimut, ada spray, ada sarung bantal, kemudian juga bantalnya, kemudian perlak juga jika pasiennya membutuhkan. Istilah selanjutnya yang sering juga digunakan di rumah sakit yaitu drip. Drip itu sendiri adalah cairan infus yang dijalankan secara lambat atau tetes demi tetes. Istilah drip ini pasti kalian akan sering dengar di rumah sakit. Contohnya, drip tramadol dalam cairan RL 500 ml. Kemudian ada juga drip oksitosin dalam cairan RL 500 ml. Kemudian ada drip MgSO4 dalam cairan RL 500 ml dan obat-obat lainnya. Jadi, obat-obat yang di drip tersebut tidak diberikan langsung secara IV, namun dijalankan menggunakan infus tetesan pelan. Dan cairan infus itu nantinya akan ditulis atau dilabeli dengan terdapat obat yang didripkan. Semoga nanti jika ada instruksi untuk melakukan drip, kalian sudah tidak bingung lagi. Istilah selanjutnya yang sering juga digunakan di rumah sakit yaitu UT. Mungkin kalian yang sudah dinas di rumah sakit sering mendengar instruksi untuk melakukan UT. Jadi UT itu apa sih? UT sendiri itu singkatan dari urin tampung. Untuk pasien-pasien yang sedang dalam monitor angka diuresisnya ataupun balance cairannya, maka kita harus mengukur urin tampung pasien setiap shift. Untuk mengukur urin tampung pasien tersebut, kita bisa menggunakan gelas ukur. Kemudian jika pasien tersebut menggunakan pempes, kita bisa menimbang pempes tersebut dan dikurangkan dengan berat pempes awal. Istilah selanjutnya yang kalian bakal sering dengar di rumah sakit yaitu spooling. Spooling ini adalah salah satu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki infus, dan pastinya kalian akan menemukan infus macet setiap harinya. Oleh karena itu, kalian harus belajar bagaimana cara memperbaiki infus yang macet. Salah satu cara yang dilakukan perawat yaitu dengan melakukan spooling infus, yaitu tindakan menyuntikkan cairan steril atau infus untuk melancarkan kembali infus. Caranya itu kita bisa ambil spuit 3, 5 atau 10 cc, kemudian kita tarik cairan steril ataupun cairan infus pasien tersebut ke dalam spuit. Kemudian kita dorong spuit ke femplon atau ke infusnya untuk melancarkan infus. Seperti halnya ketika kita melakukan injeksi obat. Namun, spooling tidak boleh dilakukan jika infusan macet dan tangannya bengkak. Karena bengkak mungkin terjadi karena blood clot atau sumbatan darah. Jika Anda mendorongnya dengan cairan, maka sumbatan darah itu akan menyumbat di pembuluh darah kecil. Jadi, tidak semua infusan macet harus dilakukan spooling. Kita harus memperhatikan kondisi tangan pasien. Kadang pasien itu sudah merasa nyeri di tangannya ketika ada blood clot atau sumbatan darah. Jadi, jangan kalian melakukan spooling. Dan kita juga lihat kondisi tangannya, apakah bengkak atau tidak. Kemudian kita juga bisa lihat apakah selangnya itu biasanya kalau infusan macet banyak darahnya dan kelihatan kalau darahnya itu sudah beku atau sudah menjadi gumpalan. Jadi, kita tidak boleh melakukan spooling. Oke, lanjut istilah selanjutnya yang bakal sering kalian dengar juga di rumah sakit yaitu bolus. Kalian pasti akan sering mendengar istilah bolus. Contohnya bolus D40 1 flash karena pasiennya gula darahnya rendah. Ataupun bolus penitoin atau diazepam secara pelan ketika pasien kejang. Dan obat-obat lainnya yang diberikan secara bolus. Jadi, bolus atau injeksi melalui bolus IV atau intravena itu adalah pemberian medikasi yang pekat atau padat secara langsung ke dalam vena dengan teknik bolus. Jadi, teknik tersebut itu merupakan metode pemberian obat yang sangat berbahaya karena obat bereaksi dengan cepat dan masuk ke dalam sirkulasi klien secara langsung. Jadi, pasien yang dilakukan bolus obat IV itu karena pasien membutuhkan obat tersebut secara cepat bereaksi ke dalam tubuh untuk menangani kondisi pasien tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu istilah KRS dan MRS. Mungkin kalian sering banget dengar di rumah sakit KRS dan MRS, misalnya MRS tanggal sekian ataupun pasien Nyonya A rencana KRS hari ini. Jadi MRS sendiri itu singkatan dari masuk rumah sakit. Contoh misalnya Nyonya A MRS tanggal 5 bulan 2 2022. Berarti Nyonya A tersebut masuk rumah sakit pada tanggal 5 bulan 2 tahun 2022. Kemudian untuk KRS sendiri itu singkatan dari keluar rumah sakit. Jadi contohnya misalnya Nyonya A rencana KRS hari ini. Berarti Nyonya A tersebut rencana keluar rumah sakit hari ini. Atau sudah dibolehkan pulang hari ini.
Jadi itu adalah beberapa istilah yang sering digunakan di rumah sakit. Semoga kalian tidak bingung lagi ketika mendengar istilah-istilah ini. Dan jangan lupa untuk tonton video-video lainnya di Perawat Ngaskep. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Buat kalian yang tahu singkatan-singkatan lain atau istilah-istilah lain bisa tambahkan di kolom komentar ya, agar bisa sama-sama berbagi ilmu. Terima kasih.